Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk menyadari keilahian dari diri kita. Banyak sekali orang menderita karena tenggelam pada persoalan. Persoalan yang dia hadapi seolah-olah adalah satu-satunya realitas. Karena itu dia tenggelam di dalamnya. Tidak bisa bergerak, tidak bisa keluar dari persoalan itu. Bahkan ada yang kemudian mengakhiri hidupnya karena tidak tahu jalan keluarnya. Entah persoalan relasi, entah persoalan keuangan, entah persoalan sakit hati. Menurut saya, sebab utama dari kesulitan atau kemudian kita menderita tanpa ada solusi adalah kesalahpahaman tentang pengenalan dirinya. Dirinya dipahami, dialami sebagai badan ini, pikiran ini, perasaan ini saja. Dan kehidupan hanya terbatas kehidupan yang ada di hadapan kita, yang bisa dialami dengan panca indera. Dilihat, dirasa, didengar. Intinya kehilangan perspektif yang lebih luas. Bahwa hidup kita ini bukan hanya manusiawi, tetapi ilahi. Kurang menyadari keilahian di dalam dirinya. Padahal sangat jelas bahwa kita itu adalah makhluk ilahi. Kalau di dalam Injil tradisi kita jelas bahwa kita itu bait Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tinggal dalam diri kita, ya karena kita ilahi. Apalagi ketika kita dibaptis, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Ilahi. Tuhan sendiri mengatakan kita diciptakan serupa dengan Allah sendiri. Allah ya ilahi. Dan kita serupa dengan Allah. Maka unsur keilahian ini kadang-kadang kurang sungguh disadari. Padahal ini sangat penting untuk mengatasi persoalan-persoalan indrawi, persoalan hidup di dunia ini. Bukan untuk melarikannya, tetapi justru menghadapinya dengan perspektif yang lebih luas. Dan sebetulnya Tuhan sendiri selalu mengingatkan kepada kita. Manusia itu hidup bukan dari roti saja. Itu pasti ilahi. Kalau hanya jasmani, ya makan dari roti atau yang setara dengan itu. Entah nasi, entah juga bakmi, atau apapun. Tapi kalau Tuhan mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman Allah. Apa itu yang hidup dari firman? Pasti bukan yang tubuh ini, pasti yang ilahi. Tetapi seringkali orang sulit memahami, ilahi itu seperti apa? Padahal sederhana. Ilahi itu ya cinta. Kita adalah kasih. Cinta kasih itulah kita, itu ilahi. Dan itu nampak dalam bagaimana kita mengampuni. Mengampuni juga ilahi. To err is human, to forgive is divine. Bersalah itu manusiawi, tapi mengampuni itu ilahi. Maka mari kita hidup dari perspektif ilahi, mencintai. Saya sebagai cinta, bukan sebagai kegiatan, tetapi sayalah cinta itu. Maka tidak ada kesulitan dan tidak ada pertanyaan bagaimana harus mencintai pasangan saya. You are love. Cinta itu bukan hanya apa yang Anda lakukan, bukan hanya apa yang Anda katakan. Anda itulah cinta. Maka otomatis cinta itu mengalir. Dan kemudian mengalir dalam tindakan dan dalam kata-kata. Tapi dimulai dengan kesadaran bahwa sayalah kasih itu.
Dan kasih itu tidak sakit hati, kasih itu tidak pendendam, kasih itu mengampuni. Kalau hanya berhenti pada aspek badani, jasmani, atau psikologis, pikiran, kita tidak mampu mengampuni. Karena mengampuni itu beyond psychological process. Mengampuni itu adalah tindakan ilahi. Nah, menyadari diri sebagai yang ilahi dengan ekspresi jasmani itu penting. Karena kemudian kita bisa mempunyai kekuatan Allah sendiri, yaitu kekuatan cinta, kekuatan kasih. Itu sangat powerful lah, karena itu kekuatan Allah sendiri. Dan barang siapa mengasihi, dia tinggal di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Itulah keilahian. Sesederhana itu. Keilahian itu ada di dunia ini. Kita adalah yang ilahi, kasih, yang mempunyai ekspresi jasmani. Tetap hidup di dunia ini, tetap sebagai manusia. Tetapi mengekspresikan yang ilahi, yaitu kasih. Harapannya nanti di ujung kita bisa menyadari bahwa aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Roh Kudus yang terungkap di dalam tindakan dan kata-kataku. Karena Roh Kudus adalah roh cinta kasih, dan saya menyadari hal itu. Sayalah kasih itu. Maka perjalanan pertumbuhan, perjalanan relasi, bukan pertama-tama keluar diri, tapi masuk ke dalam diri. Menyadari siapa diri kita yang sebenarnya. Yang ilahi dengan ekspresi jasmani. Roh Kudus yang terungkap dalam tindakan dan perkataan. Juga di dalam pikiran. Kalau seperti itu, kemudian hidup tidak terbelenggu oleh persoalan yang kita hadapi. Karena persoalan yang kita hadapi adalah sebuah peristiwa, sebuah happening. Dan setiap peristiwa dan happening itu terjadi satu kali saja pada waktu tertentu. Itu artinya berlalu suatu ketika, seberat apapun. Tetapi saya sebagai yang ilahi terus karena hidup kekal. Dan karena itu kita selalu bisa mengatasi setiap persoalan kita. Selalu bisa menang atas soal-soal yang berhenti pada waktu tertentu. Karena berhenti. Sementara kita terus tidak ada berhentinya. Karena kita adalah yang ilahi, hidup dalam kekekalan bersama Tuhan. Maka mari kita terus menghayati keilahian kita. Dengan tindakan yang sederhana, yaitu mengasihi, mengampuni, menerima segala sesuatu, mensyukuri segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Dengan cara seperti itu, menjalani kehidupan menjadi sangat ringan, penuh syukur dan sukacita. Karena kita tidak terbelenggu oleh persoalan-persoalan duniawi yang kadang-kadang tidak mampu diatasi oleh pikiran maupun perasaan kita. Maka kita perlu mengatasinya secara rohani, yaitu memandang dan mengalami dari sudut pandang ilahi. Memandang dan mengalami dari sudut pandang kasih. Dan andalah kasih itu, andalah sukacita itu, andalah sumber terang itu. Maka Tuhan mengatakan, kamulah terang, kamulah garam. Karena garam dan terang adalah sumber yang memancarkan keindahan, sukacita, dan damai sejahtera. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.